strike. Mantap nih. Woi, Mas Pur. Umpan saya langsung disergap oleh ikan. Perlawanan pun langsung terjadi dan ikan tidak mau menyerah begitu saja. Mantap! Dari tarikan tenaga dan karakter perlawanannya, saya cukup yakin bahwa ikan targetlah yang saya dapat kali ini. Akhirnya seekor ikan hampala penghuni arus deras berhasil saya taklukkan. Mantap. Jadi ikan hampala itu biasanya dia sembunyi di bawah batu sambil menunggu masanya. Mancing mania strike back, mantap. Hampala Macrolepidota cukup populer sebagai salah satu ikan predator air tawar di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, strike back mania ternyata ukurannya 40 cm pas nih. Nah, sekarang saya coba mau ukur beratnya berapa. Ukuran ini kita timbang. Beratnya di angka berapa? Nah, beratnya nih ternyata 0,695, hampir 7 on. Mancing mania strike back, mantap! Halo Strike Back Mania, sudah siap menjadi saksi keseruan Battle Fishing Mancing Mania Strike Back kali ini? Episode kali ini saya akan menggelar duel di aliran Sungai Progo, daerah Temanggung. Menggunakan teknik land bass, tim fotografer dan tim jajanan pasar akan menunjukkan keahliannya memikat ikan hampala sebagai target utama. Gimana kabarnya? Sehat ya? Strike back mania, mereka udah pada datang nih. Kita mau mancing di Sungai Progo, Temanggung, Jawa Tengah. Target kita utamanya adalah ikan hampala. Siapa yang mau jadi pemenangnya? Ikuti terus keseruannya Mancing Mania Strike Back. Mantap! Untuk bisa menuju lokasi battle, kami harus sedikit belusukan. Sesampainya di lokasi, kedua tim langsung bersiap-siap dan mencari spot potensial untuk mendapatkan hasil maksimal. Tim fotografer yang beranggotakan Sogo dan Fadil sepertinya sudah menemukan spot potensial untuk melempar umpan. Sogo memilih lokasi yang berada di dekat riam sungai karena biasanya ikan target bersembunyi di sana. Kali ini Sogo mencoba peruntungan dengan menggunakan umpan minnow. Dan strike! Minnow milik Sogo langsung disambar oleh ikan. Menggunakan piranti casting kelas medium, Sogo cukup percaya diri menghadapi perlawanan ikan yang cukup random gerakannya. Kurang dari 2 menit, seekor ikan hampala berhasil dipaksanya mendekat ke posisinya berdiri. Mantap mas bro! Bur, strike bur. Sogok malah sutrek, wah mumet ini. Lakon dibuli, lakon koyo tawon, nganggung-nganggung terus. Tanpa basa-basi, Sogo langsung menghampiri Purwono untuk menyombongkan hasil tangkapannya. Purwono, mana ikanmu Pur? Mana ikanmu Pur? Iso mancing ora Pur? Iso mancing ora Pur? Trewet. Gede lho Pur. Iya gede. No water Pur, no water. No water. Trewet. Purwono kok lu kok. Ora iso, si durung sutrek. Wah. Strategi Sogo untuk menurunkan mental Purwono sepertinya berhasil nih Strike Back Mania. 45 cm. 45 cm Pur. 45 cm Mas Pur. Setelah Sogo mendapatkan sambaran, Purwono dan anaknya, Lionel, lanjut mencari spot potensial lainnya.
Semoga Purwono tidak drop ya mentalnya. Ternyata feeling Purwono top chair juga nih. Begitu pindah spot, sergapan predator langsung didapatkannya. Fish on! Track coy. Tanpa ampun, Purwono pun langsung memutar tuas reelnya dengan cepat. Melihat dari perlawanannya, sepertinya ukuran ikan kurang menjanjikan nih Strike Back Mania. Wah, benar saja dugaan saya. Tak perlu waktu lama, seekor ikan hampala berukuran kecil terpaksa tunduk di tangan Purwono. Gak apa-apa kecil, yang penting target. Wah nih, bapak sama anak kompak banget mancing berdua dan dapat apa nih? Hampili. Wah, dapat hampili ternyata. Kenapa namanya hampili ini, Mas? Karena size-nya nggak ada 30 cm. Ternyata nih unik nih, orang-orang sini biasa nyebutnya kalau di bawah 30 cm ikan hampili, kalau di atas 30 cm hampala. Mancing Mania Strike Back, Mantap! Strike Back Mania, ikan hampala memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang cukup baik. Mereka rajin berpindah ke debit air yang tinggi ataupun dangkal untuk kelangsungan hidup. Ikan satu ini juga membantu menjaga kualitas air dengan memakan organisme yang dapat menyebabkan eutrofikasi atau perkembangbiakan tanaman air jika populasinya tidak terkendali. Nah, ikannya udah kita rilis nih. Mancing Mania Strike Back, Mantap! Setelah mendapatkan strike, kami bertiga pun baru ingat belum sarapan. Untung saja Purwono yang juga berprofesi sebagai pedagang jajanan pasar sudah menyiapkan kue lupis untuk mengisi perut. Monitor. Tim fotografer gimana nih? Udah pada sarapan belum? Jangan sampai lemes ya. Nanti bukannya narik ikan malah ditarik ikan lagi. Ya, monitor. Udah pada sarapan belum? Ya, sarapan mah gampang. Larungin sini, makanannya larungin. Jangan dimakan sendiri. Di sini nggak ada makanan. Oke, siap. Ketan, parutan kelapa, dan guyuran dari air gula merah cukup untuk mengisi tenaga kita supaya semakin semangat untuk melempar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Salah satu keuntungan teknik land bass, para angler bebas bergerak untuk menyusuri sungai dan mencari spot-spot potensial. Persaingan pada battle fishing kali ini semakin ketat, karena belum ada ikan yang bisa menandingi panjang dari ikan yang didapatkan Sogo. Fadil yang merupakan keponakan dari Sogo, seperti tidak ada capeknya untuk melempar umpan. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Perlawanan ikan tidak terlalu kuat, sehingga tidak butuh waktu lama bagi Fadil untuk bisa menaikkan ikan. Wih, ternyata aroma persaingan antar bapak-bapak juga menular nih ke anak-anak peserta battle kali ini. Strike Back Mania. Sebagai seekor predator, hampala memiliki sistem sensorik yang sangat baik terhadap gerakan dan kilauan cahaya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, pada gelaran battle kali ini, pemenang akan ditentukan berdasar ikan hampala terpanjang. Lemparkan umpannya, putar reelnya, dan... Langsung strike ya! Melihat dari agresivitas pergerakan ikan, sepertinya ukuran hampala yang didapat oleh Lionel cukup besar nih, Strike Back Mania. Wah, ini loh hampala ini loh ya, nek sutrake kau ngene iki. Tak ajari tekniknya ora ini, sutrake hampala kau ngene iki. Cerewet. Benar saja Strike Back Mania, ikan hampala hasil pancingan Lionel berukuran cukup besar. Ini malah anak saya dapat coy, ini dapat ikan hampala ya. Hampir 40 cm ya, ini saya kalah hari ini sama Lionel ya. Saya kalah, dia dapat targetnya ya. Hampala Progo Temanggung.
Wah, mudah-mudahan Purwono nggak kena mental sama anak sendiri ya, Strike Back Mania. Dari data yang tercatat, ikan hampala ini dapat tumbuh hingga lebih dari 5 kg dengan panjang mencapai 80 cm. Nah, sekalian kita ukur ya, berapa panjangnya. Siapa tahu bisa melebihi panjang hampala yang didapat Sogo. 39 cm. Ternyata panjangnya belum dapat melampaui milik Sogo nih, Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Memancing secara land based ini bukan berarti aman dan lancar-lancar saja, Strike Back Mania. Seperti yang terjadi pada Sogo. Mau ambil umpan dulu lah. Lur yang dilemparnya tersangkut di antara sela-sela batu yang memang menjadi spot potensial ikan berdiam diri. Kejadian lur menyangkut di dasar sungai maupun di atas pohon juga kerap terjadi jika para angler salah perhitungan atau kurang akurat dalam melempar umpan. Untungnya, arus di Sungai Progo ini tidak terlalu deras sehingga dapat langsung diambil. Persaingan pada parade strike ikan semakin seru nih, Strike Back Mania. Setelah Lionel mendapatkan ikan hampala dengan ukuran yang cukup besar, kali ini giliran Purwono yang on fire. Oh, sutrek, go, go, babon sutrek, go. Strike apa, Pur? Strike apa? Wow, besar ini coy. Gede po cilik, gayane gede. Iya sutrek sika, bodelok seto sika. Begitu ikan berhasil dipaksa mendekat, kenapa ada yang aneh dengan ekspresi muka Purwono ya? Yah, mucel kok, tenan mucel. Wis rasah rene, hup, rasah rene. Wah, sika lele, lele. Bisa mancing ora? Oleh kok lele targetnya apa? Ngapusi. Cilik sisan lele. Push up sih. Soalnya targetnya lele. Ternyata yang didapat oleh Purwono bukan ikan babon dan juga bukan ikan target. Bisa mancing ora? Mancing Mania Strike Back, mantap. Aliran Sungai Progo yang melewati Kabupaten Temanggung masih cukup terjaga kondisinya. Di sepanjang dasnya masih banyak pepohonan, airnya tidak tercemar, dan masih banyak jenis ikan sungai yang hidup di sini. Tidak heran jika beberapa warga memanfaatkan Sungai Progo ini untuk mencari ikan dengan cara memasang perangkap tradisional bernama bubu. Strike Back Mania. Saya lihat nih di sana ada orang lagi pasang bubu. Saya penasaran kira-kira ikan apa aja yang ada di dalamnya. Yuk kita lihat aja ke sana. Bubu adalah salah satu alat tangkap ikan pasif yang terbuat dari bambu atau anyam kawat yang biasa diletakkan di bagian tepi sungai. Halo Mas. Lagi pasang bubu ya? Iya. Oke, dari kapan nih Mas pasangnya? Ini pasangnya kemarin sore. Oh, dari kemarin sore. Wah, berarti kayaknya udah bisa dilihat ya. Bisa, semoga saja dapat. Soalnya ini kan airnya agak deras. Karena airnya keruh, nggak tahu dapatnya apa. Semoga nanti bisa dapat banyak ya Mas. Iya. Kadang sering dapat lele juga. Oh, kosong ini. Oh, kalau ini kosong nih. Nah, kalau bubu yang pertama ini masih kosong nih. Meskipun masih tradisional, namun bubu masih dipertahankan untuk mencari ikan karena efektif dan ramah lingkungan. Untuk memperbesar peluang mendapat ikan, biasanya nelayan memasang beberapa bubu di lokasi yang berbeda. Oh, ada. Wah, kalau ini ada isinya nih ternyata. Apa nih Mas? Udah kelihatan ya? Kayaknya lele. Wah, ada lelenya nih. Wah, Karena ternyata di atas itu kan ada tempat budidaya. Biasanya tuh kalau musim penghujan dia luber masuk ke sungai. Wah, jadi gitu nih, ikan-ikan lele di sini berarti karena lepasan dari budidaya di atas ya? Untuk memancing ikan supaya masuk ke perangkap bubu, umumnya di dalamnya sudah diberi umpan berupa potongan daging ikan, udang, ataupun bahan organik lainnya yang beraroma kuat. Lele lagi. Wah, ada nih ternyata. Lele juga ternyata nih.
Ada berapa Mas kira-kira? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya udah. Nanti kita buka aja di pinggir Mas ya. Oke, nanti kita mau coba hitung di pinggir hasilnya ada berapa nih. Pemasangan bubu biasanya dilakukan selama semalaman. Barulah pada keesokan harinya, bubu dicek lagi untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata yang kita dapat ikan lele semua. Biasanya ada hampala, nilemnya juga, baunya juga ada ya. Oke, banyak juga Mas tangkapannya Mas. Mau mana? Mau ikan lele? Boleh Mas, boleh. Saya bawa. Boleh ini, ambil aja. Oke, siap Mau Mas. berapa? Wah, emang sudah menjadi rezeki saya nih. Cocok nih untuk lauk makan siang. Strike! Strike Mas Pur! Battle fishing di aliran Sungai Progo, Temanggung telah berhasil menaikkan ikan target. Ikan hampala milik Sogo dengan panjang mencapai 45 cm, sementara masih menjadi yang terpanjang. Duel masih banyak memiliki waktu. Bukan tidak mungkin masih ada ikan besar yang mendiami sungai yang satu ini. Langsung saja kita lanjutkan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berhubung perut saya sudah lapar, setelah setengah hari menyusuri Sungai Progo, saya langsung mengajak Sogo untuk masak ikan lele pemberian nelayan bubu. Nah, udah waktunya makan nih. Udah lapar juga ya, Mas? Ya. Rencana kita mau masak apa nih, Mas? Ini mau masak lele bakar bambu. Sogo punya ide untuk masak ikan dalam bambu nih, Strike Back Mania. Kali ini, lelenya akan kami olah menjadi menu kuah asam. Bahan bumbu rempah yang tersedia langsung saya iris-iris. Sogo pun cukup terampil memotong lele yang sudah dibersihkan isi perutnya. Kalau daging lelenya sudah terpotong, jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis. Tidak lupa gula merah dan bahan penyedap lainnya dimasukkan juga. Terakhir, tambahkan air secukupnya dan bambu pun siap untuk dibakar. Wah, kok pastel lo mau barengan bareng nyudut. Dok, kancane akeh iki dok. Tak tambahi. Apa meneh? Tambahi apa iku? Ini ikan lele, tadi saya sutrek lele kok. Wing siji dok lele iki. Alah, mung siji. Please kok. Kita makan bersama. Oke. Memang dua orang ini ibarat kata benci tapi rindu ya. Setelah 30 menit kami menunggu, lele kuah asam dalam bambunya sudah matang dan aromanya sudah pasti menggugah selera. Langsung kita cicipi ya, pastinya didampingi dengan singkong bakarnya dong. Ina ae pur kowe mangan opo? Ora iso kowe tetep mangan nganune dasi kok. Ngawur ae. Mayar mangan. Kok Wis iki enak. kok das ki pangan opo niki? Ya ora wis itu das wae kita aku kok. Baru aja mau dipuji akur, malah bentrok lagi. Jadi untuk pengganti nasinya kita pakai singkong bakar nih. Wah, sama-sama mengenyangkan, tapi kalau singkong itu biasanya kenyangnya jauh lebih lama daripada makan nasi. Hari semakin siang, tim jajanan pasar sepertinya masih berambisi untuk mengalahkan ikan terpanjang milik tim fotografer. Potensi sambaran semakin berkurang dan warna air sungai semakin kecoklatan.
kami pun akhirnya memutuskan untuk pindah spot menuju hulu sungai. Semoga hasilnya bisa lebih maksimal ya. Sungai Galeh berada di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kondisi air di sini lebih jernih dibandingkan dengan spot sebelumnya. Para angler pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mencari spot potensial keberadaan ikan penghuni arus deras. Meskipun tidak masuk dalam bagian tim yang sedang battle, saya tentu tak ingin melewatkan kesempatan untuk adu tarik melawan tenaga ikan penghuni arus deras. Setelah beberapa kali percobaan melempar umpan, tiba-tiba sebuah sambaran ikan langsung saya rasakan. Strike. Strike, Mas Pur. Hook up kuat langsung saya lakukan untuk menghindari peluar ikan melepaskan diri dari mata kail. Inilah karakter tarikan ikan yang terbiasa hidup di arus deras. Tenaganya seperti tak ada habisnya untuk memberontak. Sedikit lengah saja, ikan bisa langsung masuk ke celah bebatuan. Nyangkut nih strike back mania. Beginilah susahnya kalau kita mancing di hulu. Banyak bebatuan, jadi ikannya bisa nyangkut-nyangkut. Untung nih masih ada ikannya. Nih dia nih. Wah, target kita ikan maser nih. Wah. Dia memang habitatnya tinggal di hulu dia. Suka perairan yang deras dan suhunya dingin. Jadi banyak kita temukan di hulu seperti di sungai yang saya pancing ini nih. Persebaran ikan masyir meliputi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara bagian barat. Karena ukuran ikan yang saya dapat masih kecil, jadi langsung saja kita rilis ya Strike Back Mania. Oke nih, mau kita rilis nih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Purwono yang sudah menemukan spot ideal langsung berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Dengan penuh semangat, Purwono langsung menarik ikan tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Jika dilihat dari lengkungan joran, sepertinya ukuran ikan tidaklah terlalu besar. Ternyata seekor ikan target, yaitu ikan masyir, berhasil landed di tangan Purwono. Ikan maser ya. Ikan maser nih. Ikan masyir merupakan salah satu ikan indikator ekologis yang masih baik. Ikan masyir membutuhkan air yang bersih dan beroksigen tinggi untuk bertahan hidup. Sebelum kita rilis, coba kita ukur dulu panjang dari ikan ini. Panjangnya 25 cm. Wow, cukup besar juga nih untuk kategori masyir yang hidup di sungai Pulau Jawa. Nih ya, kita rilis ya, Jos. Biar tetap lestari, karena ikan ini sulit sekali dan semakin sedikit di perairan teman. Populasi ikan satu ini di Pulau Jawa memang semakin berkurang. Jadi patut kita acungi jempol nih bagi para angler yang mau merilisnya kembali jika mendapatkan ikan satu ini. Mantap! Mendengar bahwa Purwono mendapatkan masyir, Sogo pun tidak mau tinggal diam dan hanya menjadi pendengar suara strike. Ia pun bergegas menyusuri bebatuan yang berada di Sungai Galeh ini. Lemparan demi lemparan pun terus dilakukan untuk mendapatkan ikan masyir. Dan kesempatan itu pun akhirnya tercapai juga. Strike! Sogo langsung bergelut dengan kelincahan ikan masyir yang mencoba melepaskan kail di mulutnya. Lawanan ikan tidak berlangsung lama. Akhirnya seekor ikan masyir juga berhasil diangkat oleh Sogo. Mangurnya kita strike masyir. Selain membutuhkan kadar oksigen tinggi untuk mendukung metabolismenya, arus deras sering membawa banyak makanan seperti serangga, organisme kecil, atau buah-buahan yang menjadi makanan ikan omnivora ini. Mantap. Berapa nih buah Mas? Bang? Ini dari 0 sampai 28 cm ya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Sungai Galeh ini, ikan masyir yang berhasil terpancing langsung kita rilis ya Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari sudah akan mulai gelap, namun semangat Purwono dan Sogo mencari sambaran masyir sepertinya tidaklah padam. Dewi Fortuna akhirnya kembali berpihak ke arah Purwono. Strike, mantap!
Sepertinya mesin perang Purwono terlambat nih panasnya. Perlawanannya begitu sengit dan ikan pun kembali membawa umpan Purwono ke celah bebatuan. Semangat mas bro, jangan mau kalah sama perlawanan ikan. Ini ikannya maser ini. Maser Gunung Sindoro. Strikeback mania, ikan maser dapat hidup selama 20 tahun lebih di habitat aslinya. Panjang ikan ini dapat mencapai 1 meter dengan bobot mencapai 45 kg. Ya. Nah, ini ikan masernya nih. Tadi sempat saya lihat juga nyangkut di bawah batu ya Mas. Iya, di batuan nyangkut. Ya, karena memang karakternya ikan maser ini suka hidup di bawah-bawah riam-riam air gitu. Dia suka makan serangga-serangga, tapi dia lebih suka makan lumut-lumut, daun-daunan, bahkan buah-buahan juga nih. Mantap nih. Ikan maser, mancing mania strikeback. Mantap! Hasil strike ikan maser Purwono sepertinya menjadi penutup parade strike pada battle fishing kali ini. Setelah melakoni battle strike yang cukup panjang dan melelahkan, tentu strikeback mania pada penasaran kan, tim mana yang akan mengangkat trofi dan tim mana yang akan kena hukuman. Waktu yang ditunggu-tunggu, pengumuman siapakah yang menang di battle fishing kali ini. Pemenangnya adalah Mas Sogo. Yeay, selamat ya pemenangnya nih Mas Sogo. Ternyata ikan hampala hasil strike-nya Sogo masih sulit untuk dilampaui oleh Purwono. Selamat ya untuk tim fotografer. Sebagai hukuman untuk tim yang kalah, kita minta Purwono untuk menggendong Lionel dan mengambil lure yang menyangkut di pohon ya. Ambil lure yang nyangkut di sana. Atas, atas. Mancing mania strike back, mantap! Battle fishing antara tim fotografer melawan tim jajanan pasar telah usai nih strikeback mania. Saya sudah janji nih kepada para peserta untuk memasak hasil pancingan kami. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Chef David nih. Rencana kita mau masak ikan hampala hasil dari tangkapan nih. Nah, Chef, rencana mau kita masak apa nih ikan hampalanya? Masak pepes ikan hampala khas campur guduk ya. Oke, yuk Chef. Kita mulai aja, Chef. Bumbu rempah yang tersedia terbilang cukup komplit nih strikeback mania. Agar lebih mudah saat dihaluskan, bahan-bahan rempahnya kita potong-potong terlebih dahulu ya. Nah, ada yang menarik nih dari bahan masakan yang kita gunakan pada masak kali ini. Nah, Chef, batang kecombrang ya, Chef ya? Apa sih fungsinya kok bisa kita pakai bahan kecombrang ini, Chef? Aroma kecombrang itu biar enak sama rasa. Punya ciri khas tersendiri. Batang kecombrang memiliki kandungan flavonoid yang merupakan senyawa antioksidan untuk membantu mengurangi kerusakan sel dalam tubuh. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, balurkan perasan air jeruk nipis hingga merata. Jangan lupa taburkan garam juga supaya cairan lendir ikan yang beraroma amis bisa keluar. Bumbu untuk pepesnya sudah siap semua. Sekarang tinggal kita olah ikan yang sudah dimarinasi dengan air jeruk nipis. Bumbunya udah jadi nih, ikannya nih lebih besar dari ukuran table size nih. Supaya lebih mudah untuk memasaknya, ikannya kita belah menjadi 2 bagian. Namanya pepes, pasti tidak lepas dari daun pisang sebagai pembungkusnya. Setelah ikannya siap, barulah bumbu halusnya dibalurkan pada badan ikan hingga merata. Kasih bumbunya jangan tanggung-tanggung ya, supaya meresap sempurna pada daging ikan. Tambahkan potongan tomat untuk menambah sensasi kesegaran pada pepesnya. Terakhir, tambahkan daun kemangi supaya aromanya semakin semerbak dan menggugah selera makan. Kalau sudah lengkap semua, tinggal bungkus rapi supaya semua bumbu terserap dan tidak beleberan. Monggo Chef, dilanjutin saja bungkusnya. Oke, ini udah selesai nih dibungkusnya nih. Setelah ini kita apain nih Chef ikannya Chef? Kita masukin ke sini, kukus ya. Oh, tinggal kita kukus ya? Kukus. Oke, ayo Chef, lanjut Chef.
Meskipun lama mengukusnya kurang lebih 30 menit aja. Tapi perut saya kok sudah mulai bersuara ya. Baunya udah enak banget nih, Chef. Udah bisa kita makan, Chef? Belum, masih dibakar. Belum ternyata? Iya, belum. Oh, nah ternyata masih ada proses dibakar nih setelah ini. Pepes ikan sebenarnya sudah matang setelah dikukus. Tapi masih ada satu tahapan lagi nih yang harus dilewati, yaitu dibakar. Proses pembakaran pada pepes akan menghasilkan aroma yang komplit karena akan menambah aroma smoky pada makanan. Bakarnya tidak usah terlalu lama, yang penting daun pisang mulai gosong dan berubah warna. Pepes ikan hampalanya sudah bisa untuk diangkat. Ini dia hasilnya, pepes hampalannya siap untuk kita cicipi. Strike Back Mania, pepes hampala khas Jambu Kluthuk udah mateng nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ayo, Mas dan adik-adik, langsung aja kita sikat. Oke, ini coy. Oke, gas, Mas. Kalau sudah di meja makan seperti ini, kita sudahi dulu ya persaingannya. Lebih baik kita nikmati makan siangnya dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Mantap banget nih rasanya, pepes hampala khas Jambu Kluthuk. Tadi ada sedikit campuran kecombrangnya nih. Nah ini yang menjadikan rasanya khas banget dan memang beda dari pepes-pepes ikan pada umumnya. Kalau kata Mas Pur nih, mantap coy. Mantap coy, nikmat sekali nih. Nikmat nih, oke. Ayo lanjut lagi. Siap, 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 siap. Terkenal memiliki banyak duri, namun ternyata di tangan ahlinya, ikan hampala ini benar-benar memiliki rasa yang mantap. Kandungan omega 3 pada ikan hampala ini baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, untuk anak-anak dapat meningkatkan fungsi otak. Mancing Mania Strike Back, mantap!